Intens investigasi, usai istri Thoriq Halilintar Aliyah Massaita tinggal diam karena dituduh hamil di luar nikah dan akhirnya melaporkan beberapa akun ke Polda Metro Jaya, maka sejak itu, kasus ini pun sudah menempuh jalur hukum. Putri kedua penyanyi Reza Artamevia dan almarhum Adjie Massaid ini melaporkan 3 buah akun media sosial atas dugaan pencemaran nama baik. Dan sebenarnya pada Kamis 29 Agustus kemarin, Aliyah dan Thoriq sudah dipanggil untuk memberikan keterangan dan kesaksiannya. Namun karena berhalangan karena baru saja pulang dari luar kota, akhirnya mereka penuhi panggilan pada hari ini, Jumat 30 Agustus 2024. Penuhi panggilan Polda Metro Jaya, Aliyah dan Thoriq pun datang didampingi oleh kuasa hukum mereka. Dan setelah menjalani pemeriksaan, Aliyah dan Thoriq memberikan keterangan terkait pemeriksaannya tadi. Dan hukuman seperti apa yang diinginkan keduanya untuk akun-akun yang sudah mencemarkan nama baik mereka? Di saat Aliyah dan Thoriq sedang mendapat cobaan, Fuji malah diramal oleh Denny Darko akan menikah tahun depan. Benarkah Fuji akan menikah dengan seorang bisnismen? Sedangkan untuk masa depan karirnya, benarkah Fuji harus segera membuat bisnis baru agar tidak tergusur oleh para pendatang baru? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai sempat mengundur jadwal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada Kamis 29 Agustus, maka pasangan Aliyah Massaid dan Thoriq Halilintar akhirnya hari ini, Jumat 30 Agustus penuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan di Subdit Cyber Ditreskrimsus atas laporan yang mereka buat beberapa waktu lalu. Pasangan suami istri ini tampak datang didampingi oleh kuasa hukum mereka, dan setelah menjalani pemeriksaan, Aliyah dan Thoriq pun tampak keluar dengan tenang. Lantas ada berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Aliyah dan Thoriq saat pemeriksaan tadi? Benarkah mereka sudah menutup pintu maaf bagi akun-akun penyebar berita hoaks Aliyah Massaid tersebut? Dan hukuman apa yang pantas diberikan kepada para akun yang sudah seenaknya menyebarkan isu tak benar itu? Kita sudah memenuhi panggilan klarifikasi dari teman-teman penyidik. Di atas tadi kita Aliyah, Thoriq melakukan klarifikasi dari BAK atau berita acara klarifikasi. Jumlah pertanyaan sejumlah 23 pertanyaan. Lingkup dari pertanyaan kurang lebih ya seperti tadi saya bilang, mengenai dugaan tindak pidana yang kita laporkan, yaitu pasal 27A, Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dan garis miring atau pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Mungkin teman-teman di sini udah tahu juga apa yang kita laporkan, bahwa apa yang kita laporkan ini adalah Aliyah sendiri melaporkan sebagai korban. Yang bersangkutan merasa dirinya telah diserang kehormatannya, dan merasa nama baiknya dicemarkan, yaitu dengan adanya berita bohong atau fitnah yang mengatakan dan setelah beredar di berbagai media massa dan media online bahwa saudara Aliyah Massaid ini telah hamil luar nikah, sedangkan bagaimana mungkin pada tanggal pernikahan mereka berdua, Aliyah dan Thoriq, tanggal 26 Juli tahun 2024, keadaan Aliyah saat itu sedang datang bulan. Jadi mungkin untuk beberapa akun sekitar, saya lupa ya, mungkin beberapa lah. Tadi mungkin nanti teman-teman penyidik lah yang pasti bisa memberikan jawaban ininya. Sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong
yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti ini semua. Tapi Sebenarnya udah ada peraturannya juga ya. Ya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Ya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, menegaskan jika laporan Aliyah Massaid dan Thorik Halilintar memang sudah diterima Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2024 lalu. Di mana Aliyah dan Thorik melaporkan 3 akun media sosial yang dinilai pihak pelapor telah merugikan dirinya dan nama baiknya. Dalam laporannya, Aliyah menyebutkan tuduhan yang menyebutkannya sudah hamil di luar nikah itu tidaklah benar. Lalu seperti apa penjelasan Aliyah dan Thorik atas akun yang telah dilaporkannya tersebut? Benarkah saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki akun-akun lain yang diduga juga telah membuat pemberitaan hoaks terhadap Aliyah Massaid? Pada tanggal 22 Agustus 2024, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudari AM. Saudari AM ini melaporkan dugaan peristiwa pencemaran nama baik melalui media elektronik. Siapa yang dia laporkan itu masih dalam penyelidikan. Dalam peristiwa yang dilaporkan, yang dijelaskan kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa saat saudari AM selaku korban berada di rumahnya, kemudian melihat di handphonenya di 2 buah akun TikTok dan sebuah akun YouTube. Di situ dijelaskan bahwa pelapor hamil duluan. Di laporannya, pelapor menyatakan tidak hamil duluan dan bahkan saat itu sedang mengalami period ya di masa haid, sehingga akhirnya pelapor merasa dirugikan dan membuat laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan peristiwa pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27A Yunto 45 ayat 4 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dan juga pasal pencemaran nama baik yang diatur di KUHP, pasal 310 KUHP, 311 dan 315 KUHP. Rencana hari ini saudari AM akan dilakukan pemeriksaan, kemudian ada konfirmasi kepada tim penyelidik, rencana akan dilakukan besok hari Jumat. Udah pasti itu kan miras kehormatan ya. Kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Just itu udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya dan udah pasti sih. Iya, yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu, terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita adalah orang Indonesia yang budaya untuk sebenarnya tinggi budaya timur. Iya, budaya timur kita tinggi, pasti harus saling gitu. Belum sih, makanya kenapa juga kita melakukan ini sih. Kalau misalkan dari awal pokoknya intinya kami melaporkan ini karena Aliyah sebagai korban merasa dirugikan, dan berdasarkan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE itu memang Aliyah memiliki hak sebagai warga negara Indonesia atau sebagai korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Pasti sedih, apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Ini juga pelajaran sih buat
kita semua pengguna sosial media. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum, pasti ada hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Bijaklah menggunakan media sosial itu sih. Sementara itu di balik rumah tangga baru Alia dan Thorik yang sedang mengalami cobaan, mantan kekasih Thorik, Fuji, justru mendapat ramalan baik dari ahli tarot Denny Darko. Di mana dari kartu tarotnya ia melihat bahwa Fuji akan menemui pasangan hidupnya di tahun depan. Pasangannya ini karena dikenalkan dari orang yang ada di sekitarnya, dan sang pasangannya nanti merupakan seorang bisnismen yang sukses yang usianya lebih dewasa dan mapan. Fuji ini harus menghampiri seseorang yang bisa menunjukkan jalan dan kayaknya mengenalkan dengan sosok yang akan jadi calon suaminya ini. Dan orang ini kayaknya belum dijumpai Fuji. Yang kalau nanti dijumpai semuanya ini kayak sudah terplan atau sudah terencanakan dengan lebih matang. Nah, orang ini sebenarnya ada di sekitar Fuji. Tapi Fuji belum secara langsung berbicara. Kalau sudah ketemu, saya lihat ini arahnya akan jelas dan Fuji akan mengarah ke pernikahan. Saat dia sudah mengarah ke sana, hal-hal yang positif ini akan terjadi dan apapun yang akan terjadi di depan, ini akan kayak lebih mudah dan dimudahkan. Nggak di tahun ini, tapi tahun depan sangat mungkin. Untuk yang serius nantinya sepertinya Fuji ini akan berjumpa dengan seseorang yang sudah cukup umur, usianya mungkin pasti di atas 5 tahun dari dia, lebih dewasa, bisa membendung perasaan Fuji yang mungkin masih remaja ini tadi, gadis ya. Dan kalau saya kira ini adalah seseorang yang akan bisa mungkin kalau secara kekayaan ya Fuji ini sama kayanya atau mungkin juga kalau dibandingkan keterkenalannya, tapi saya melihat ini adalah sosok bisnismen yang cukup mature, cukup dewasa, dan dia ini bisa menunjukkan arah kepada Fuji ini menuju kemana. Sepertinya juga sosok yang kalau digambarkan ini lumayan islami juga. Dia ini memilih untuk lebih senyap. Tapi netizen ini nggak kalah pintar, terus kemudian nanti akan diekspos dan Fuji terpaksa harus mengakuinya. Mungkin ini di awal-awal orang tidak akan tahu. Bahkan 2-3 bulan dalam hubungan ini, orang tidak akan sadar bahwa Fuji ini memiliki hubungan dengan pria itu tadi. Tapi nggak pakai lama setelah itu, terus kemudian dipublish, dan kalau saya kira paling lama itu 1,5 tahun dari pertama kali mereka bersama, harusnya ada pernikahan. Meski Denny Darko melihat Fuji akan menemukan pasangannya, namun di sisi lain Denny Darko juga mengingatkan karir Fuji ke depannya. Menurutnya, Fuji harus segera memikirkan masa depannya dengan membentuk bisnis baru, karena jika tidak, Fuji akan tergusur oleh Fuji baru yang akan bermunculan. Fuji ini harus segera menemukan sebuah nyalain alarm lah, timer. Kapan dia mengakhiri petualangannya dan keriaannya sebagai seorang remaja ini tadi. Mungkin sudah harus mulai memikirkan memiliki hubungan yang serius dengan seorang pria, memiliki bisnis yang memang akhirnya menggunakan nama dia dan dia menjadi seorang CEO-nya, dan dia harus mulai dicitrakan menjadi seorang wanita, bukan seorang gadis lagi. Karena persaingannya ini semakin kuat dan dia nggak boleh telat karena anak-anak baru ini mulai bermunculan. Dan saat nanti muncul Fuji baru, dia baru akan sadar saat tiba-tiba orang kok nggak ngomongin dia lagi. Produk-produk ini mulai nggak banyak yang mengendorse dia lagi. Nah, ini yang harus difikirkan, dan untuk itu nggak ada salahnya dimulai dari sekarang. Usai meramal bagaimana nasib Fuji di tengah ujian yang melanda rumah tangga Alia Mas Said dan Thorik Halilintar, lalu seperti apa Denny Darko melihat kehidupan rumah tangga Alia dan Thorik ke depannya? Dan benarkah tahun ini merupakan tahun penuh sinar bagi Alia dan Thorik? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi tidak hanya meramal Fuji,
Denny Darko juga meramal akan rumah tangga Alia dan Thorik yang sejak menikah pada 26 Juli 2024 ada saja ujian yang menimpa kehidupan keluarga baru mereka. Satu persatu tudingan haters ditujukan kepada mereka, tidak hanya ditujukan kepada Thorik saja, tapi juga kepada Alia. Salah satunya tudingan 3 akun yang menyebut Alia sudah hamil di luar nikah. Dan di tengah ujian itu, Denny Darko melihat di tahun 2024 ini adalah tahun mereka. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena hal tersebut akan membawa keberkahan dan juga rezeki bagi orang-orang yang dekat dengan mereka. Meski begitu, sebagai orang yang jadi sorotan dan bersinar tahun ini, Alia dan Thorik harus juga siap menerima segala konsekuensinya, yaitu sulit untuk memiliki privasi karena apapun sikap dan penampilan mereka akan selalu jadi penilaian para netizen. Yes, ini tahunnya Thorik dan Alia sangat bersinar, akan baik sekali dan juga akan membawa berkah kepada semua orang termasuk konten ini. Nah, juga mereka ini akan mendatangkan rezeki juga kepada orang-orang yang juga berkolab dengan mereka. Tapi ya kembali lagi ini tadi bahwa hubungan mereka ini nggak bisa diukur dengan kesuksesan karir mereka. Ingat saat mereka terus kemudian bersama disorot oleh kamera yang akan tayang di sosial media, itu artinya nggak ada tempat untuk mereka menjadi jati diri mereka sendiri. Saya aja merasa pengen kayak santai, nggak diliput oleh orang-orang, pakai baju ala kadarnya, bertindak yang ya sudah sejatinya orang aja. Kalau misalkan dengan keluarga ya ketawa-ketawa, muka nggak harus kelihatan selalu jaim, tapi ya mereka kayaknya nggak akan bisa. 24 jam kali 7 kali 30 mereka harus selalu on. Denny Darko juga mengingatkan agar mereka segera menemukan karya baru atau membentuk bisnis baru yang harus diwujudkan tahun ini di saat nama mereka bersinar. Dan Denny Darko pun yakin kalau pasangan muda ini bisa melakukannya dengan nama besar mereka. Karya tersebut bisa datang dari dunia film ataupun musik, yang penting berkarya agar mereka tidak hanya menunggu job, tapi juga menjemput job. Ini kan saya selalu menyoroti mereka berdua ini harus segera menemukan karya mereka ini apa. Karena jika tidak, ini akan endingnya itu mirip kayak ya siapa ya? Public figure yang mungkin nggak memiliki karya terus akhirnya hilang begitu saja. Ditelan public figure baru yang bermunculan. Nah, saya sarankan bahwa kegalauan mereka ini direspon secara positif untuk menemukan, dan saya yakin mereka pasti bisa. Ini malah kesempatan yang kalau nggak digunakan, ini sayang banget. Inilah kesempatan saat mereka ini mengestablish sebuah bisnis baru seperti Rans Entertainment atau Leslar Entertainment. Nah, Altor Entertainment ini harus ada di tahun ini, kalau nggak akan bisa. Nah, mulailah dengan membuat karya, apapun itu. Kalian ini dengan nama besar kalian bisa mendatangkan uang dan orang percaya. Nah, mulailah untuk memproduksi film, memproduksi series, atau mulai menyanyi juga it's okay, nggak apa-apa. Yang penting berkarya dan berkarya. Nggak cuman menunjukkan dirinya sebagai, oh Alia, oh Thorik, terus kemudian di-endorse seperti itu. Itu akan ada matinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.